Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khaira khalqihi walituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi. Fa ushdibat ma'na dhamiri syani fa uribat bil hani fil alhani thumma salatu wassalami laiki 'alan nabi ashahil khalaiki. Amma ba'du. Hamdan syukranillah. Mari kita panjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat ihsan. Sehingga kita bisa masih diberikan umur yang panjang dan juga kesehatan baik jasmani maupun rohani. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam yaitu baginda Nabi Muhammad SAW yang dimana telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan, dari zaman kebodohan sampai zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Rahman, mahasiswa jurusan Pariwisata Syariah semester 2 kelas A. Yang terhormat Bapak Ahmad Khairuddin selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Qawaid Fiqhiyah. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester saya. Baik saja, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang istihsan sebagai Islamic Leisure Renewal Method. Yang pertama itu definisi istihsan. Di dalam bahasa Arab, istihsan diartikan dengan pengertian menganggap sesuatu itu baik atau mengikuti sesuatu yang baik atau juga menganggap yang baik ataupun yang bagus. Selanjutnya, definisi istihsan menurut para ahli. Di sini ada dari mazhab Hanafi dan juga ada dari mazhab Maliki. Yang dari mazhab Hanafi ini ada dari Imam Al-Badawi, Imam An-Nasafi, dan Imam Abu Hasan Al-Karhi. Menurut Imam Al-Badawi, istihsan adalah meninggalkan keharusan menggunakan kias dan berpindah kepada kias yang lebih kuat atau mentaksis kias dengan dalil yang lebih kuat dari kias yang sebelumnya atau kias yang tadi. Selanjutnya yaitu dari Imam An-Nasafi. Menurut Imam An-Nasafi, istihsan ialah meninggalkan suatu kias menuju kepada suatu kias yang lebih kuat atau dalil yang berlawanan dengan kias jali atau kias yang sebelumnya. Jadi menurut Imam An-Nasafi ini ketika ada suatu kias, lalu di kemudian hari atau di kemudian waktu ada kias yang lebih baru dan yang lebih kuat, maka kias yang sebelumnya itu harus kita tinggalkan atau kita tinggalkan. Nah, selanjutnya itu dari Imam Abu Hasan Al-Karhi, bahwa istihsan adalah perpindahan seorang mujtahid di dalam memberikan hukum dalam suatu masalah. Seperti yang sudah diberikan hukum padanya kepada hukum yang berbeda dengan hukum yang sudah ditentukan tersebut. Karena ada segi yang lebih kuat dari hukum sebelumnya atau hukum yang pertama, sehingga menyebabkan perpindahan dari hukum tersebut, yaitu dari hukum yang pertama menjadi hukum yang kedua. Sedangkan dari mazhab Maliki itu ada dari Imam Ibnu Arabi, Imam Asy-Syatibi, dan juga Imam Ibnu Rushd. Menurut Imam Arabi, istihsan adalah meninggalkan ketetapan dalil dengan cara mengecualikan dan menginginkan karena ada perhitungan yang menentangnya di dalam sebagian dari ketetapannya. Sedangkan menurut Imam Asy-Syatibi, istihsan adalah menurut Imam Asy-Syatibi mengatakan istihsan menurut pendapatku dan menurut pendapat ulama-ulama Hanafiyah yaitu beramal dengan dalil yang lebih kuat di antara dua dalil. Jadi, misal dari ada suatu hukum ataupun ada suatu permasalahan yang harus dipecahkan. Lalu di dalam suatu masalah tersebut ada dua dalil. Dan di mana dari dua dalil tersebut ada dalil yang lebih kuat, maka kita harus mengedepankan dalil yang lebih kuat tersebut dibanding dalil yang satunya lagi.
Selanjutnya itu dari yang ketiga itu ada dari Imam Ibnu Rusyid. Menurut Imam Ibnu Rusyid, istishan adalah meninggalkan suatu kias yang membawa kepada yang berlebih-lebihan atau melampaui batas di dalam hukum dan berpindah kepada hukum lain yang merupakan pengecualian. Ya, selanjutnya dasar-dasar hukum istishan itu didasarkan dari Al-Quran dan juga hadis, yang dimana dalam Al-Quran ada beberapa dalil yang mendasar hukumkan istishan tersebut. Di antaranya yang pertama itu ada dari surat Az-Zumar ayat 17 sampai dengan ayat 18. Terus yang selanjutnya itu ada dari surat Al-A'raf ayat 145, dan juga yang ketiga ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Al-Baqarah ayat 185. Ya, sedangkan dari hadis Nabi, di mana Nabi pernah bersabda, apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah. Yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Selanjutnya yaitu macam-macam istishan. Istishan menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah yaitu istishan berupa nas, istishan dengan nas, dan juga ada istishan dengan ijma', ada juga istishan dengan daurat, dan juga istishan dengan qiyas khafi. Selanjutnya itu dari ulama Malakiyah, maaf. Dari ulama Malakiyah itu istishan yang sanadnya secara urf atau sanadnya urf, dan juga istishan yang sanadnya musolahah, dan yang ketiga itu istishan yang sanadnya rof ul kharaj. Lalu di antara alasan yang dipakai oleh Asy-Syafi'i, yaitu di antaranya yang pertama itu Allah melarang adanya penetapan hukum kecuali dengan nas atau yang dikiaskan pada nas. Kiaskan pada nas. Yang ketiga itu Rasulullah tidak pernah memberikan keputusan hukum dengan dasar istishan, akan tetapi selalu menunggu turunnya wahyu. Lalu dasar istishan adalah akal, dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara alim dengan jahil. Kemudian contoh penggunaan dalam istinbat hukum Islam. Yang pertama itu contohnya bila seseorang telah mewakafkan sebidang tanah, maka hak pengairan dan hak lalu lintas pada tanah itu ikut terbawa karena dikiaskan dengan menyewakan. Yang kedua itu Nabi melarang menjual sesuatu yang belum ada. Dalam hal ini termasuk ijarah, musaqah, muzara'ah, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu kasus pemandian umum. Yang keempat, kasus orang yang makan dan minum karena lupa pada waktu ia sedang berpuasa. Yang kelima, dokter pria diperbolehkan melihat aurat wanita dalam proses pengobatan. Ya, itu semua masih dima'fu oleh hukum-hukum yang ada di syariat Islam. Selanjutnya itu qawaid fikih, kaidah tentang ijtima' al-halal wal haram. Yang dimana halal sendiri adalah segala sesuatu yang baik, sedangkan yang dimaksud di sini adalah halal yang mubah, bukan halal yang wajib. Ini halal yang diperbolehkan, bukan halal yang fardu atau halal yang diharuskan. Selanjutnya itu sumber pengambilan kaidah. Para ulama ushul fikih dalam membuat kaidah ini berpijak pada hadis Nabi SAW berikut ini, yang dimana Nabi SAW Rasulullah pernah bersabda, tidaklah perkara halal dan haram berkumpul kecuali yang haram akan mengalahkannya yang halal. Selanjutnya aplikasi kaidah dalam hukum fikih, yaitu jika terdapat dua bejana yang pertama berisi daging bangkai dan bejana yang kedua berisi daging sembelihan atau mudakko. Sementara kita tidak mengetahui di antara kedua bejana di mana yang berisi daging yang sembelihan dan di mana yang berisi daging bangkai. Maka ketika orang itu tidak mengetahui, maka lalu kemudian orang tersebut memakan dari salah satu daging tersebut,
entah itu orang tersebut memakan daging bangkai, orang tersebut itu masih dimaafkan dalam hukum syariat Islam karena adanya udzur ketidaktahuan latar belakang dari di mana asal usul daging tersebut seperti itu. Lalu ada juga jika membaca Al-Quran oleh orang berjunub, melafadzkan tanpa memegang ayat Al-Quran bagi orang yang sedang berjunub hukumnya haram bila ia bermaksud membaca sekaligus berzikir. Lanjut, ya, baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, unzur maqala wala tanzur mengkol. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.